warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf. Di video pertama saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sebelumnya telah menonton video dari Sentot Brekel YouTube channel, tepatnya pada saat bukber Ramadan kemarin. Bagaimana ulasannya? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk kemajuan dan perkembangan channel YouTube ini. Langsung saja, mungkin dari teman-teman sekalian banyak yang sudah menonton videonya Sentot Brekel YouTube channel. Di situ banyak sekali ulasan tentang kehidupan di Jepang dan bagaimana kegiatan-kegiatan orang-orang Indonesia di Jepang. Dan berasal dari YouTube channel Sentot Brekel itulah banyak bermunculan bagaimana cara kerja di Jepang, statusnya apa, dengan visa apa. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di sana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dari banyak sekali cara, banyak sekali visa yang bisa digunakan untuk teman-teman gunakan untuk bekerja di Jepang. Ya, yang pertama adalah Kensusei atau magang. Magang itu sendiri adalah belajar dengan cara bekerja langsung di perusahaan Jepang tentunya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang melalui IM Jepang. Selain IM Jepang, ada banyak sekali lembaga yang memberangkatkan peserta magang dari Indonesia ke Jepang. Untuk pemagang ini sendiri harus melalui seleksi yang sangat ketat dan juga sangat banyak. Dikarenakan untuk peminat untuk Kensusei atau pemagang ini juga sangatlah banyak. Jika teman-teman yang ingin bekerja di Jepang melalui program pemagangan ini, teman-teman bisa datang ke kantor Departemen Ketenagakerjaan di daerah teman-teman tinggal. Teman-teman bisa tanya di kantor tenaga kerjaan untuk jadwal seleksi, apa saja yang dibutuhkan, dan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Dan yang kedua adalah Tokutei no atau Specific Skill Worker atau disingkat dengan SSW. Dengan visa Tokutei no tersebut, teman-teman bisa bekerja di perusahaan Jepang dengan mendapatkan hak dan kewajiban setara dengan pekerja orang Jepang asli. Dan tentunya dengan syarat memiliki sertifikat SSW tersebut yang sudah ditentukan atau sudah ditentukan bidang-bidang pekerjaannya oleh pemerintah Jepang tersebut. Dan juga selain sertifikat SSW tersebut, teman-teman harus mempunyai sertifikat kemampuan bahasa selevel dengan N4. Itu bisa teman-teman dapatkan dengan mengikuti tes di Indonesia. Sebelum mengikuti tes, tentunya teman-teman harus belajar bahasa Jepang, karena bahasa Jepang itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kehidupan kita nanti selama tinggal di Jepang, karena itu adalah salah satu senjata kita atau amunisi kita untuk bekerja dan juga hidup di Jepang. Dan yang ketiga adalah Engineer atau Specific Human International Service. Untuk visa engineering ini tentunya dengan syarat bermodalkan ijazah D3 atau berijazah sarjana. Tentunya dengan bermodalkan kuliah dengan gelar D3 atau sarjana, teman-teman bisa bekerja di Jepang dengan penempatan kemungkinan besar atau persentasenya kemungkinan besar di bagian kantor ataupun administrasi. Mungkin ada juga yang di Genba, tetapi persentase
untuk bekerja di Genba itu sedikit tergantung tentunya dengan ketentuan ataupun peraturan ataupun juga dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri, mau ditempatkan di Genba atau di kantor sesuai kemampuan dan juga kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selain itu, visa engineering ini bisa membawa keluarga, istri ataupun anak untuk tinggal di Jepang. Dan juga visa engineering ini, misalkan kalau teman-teman tidak betah atau tidak sesuai pekerjaannya di Jepang, tidak sesuai style teman-teman di Jepang, pekerjaan di Jepang ini, bisa pindah perusahaan, bisa mengundurkan diri dari perusahaan satu yang awal, bisa pindah ke perusahaan dua atau perusahaan baru. Sama dengan seperti Tokute Gino, tetapi upgrade-nya tentu lebih tinggi daripada visa Kensuse dan juga visa Tokute Gino itu sendiri. Dan yang keempat adalah kuliah sambil bekerja. Dengan visa kuliah ini teman-teman bisa bekerja di Jepang. Tentunya tidak hanya bekerja, teman-teman dengan status kuliah, tetapi bisa arbeito atau pekerjaan sambilan. Selain itu juga bisa dengan pertukaran mahasiswa antara universitas di Indonesia dengan universitas di Jepang. Jika nilai kalian setelah lulus nanti memenuhi syarat, teman-teman nanti bisa dibantu dicarikan pekerjaan di Jepang sini melalui universitas tersebut. Dan visa kuliah ini atau gakko ini jelas membutuhkan pemikiran dan juga kesehatan yang ekstra, dikarenakan dalam 24 jam teman-teman harus bisa membagi waktu antara istirahat, kuliah, arbeito atau pekerjaan sambilan tersebut, dikarenakan biaya kuliah itu sendiri sangat mahal. Dan juga teman-teman harus tentunya harus bisa menabung dari uang hasil kerja sambilan tersebut. Tentunya teman-teman di sini nggak mau rugi, harus bisa mendapatkan ilmu secara akademik karena visa berstatus kuliah, dan tentunya juga bisa menabung secara materi untuk berbekal setelah selesai di Jepang dan kemudian membuka usaha atau modal hidup di Indonesia nantinya. Ya, untuk pembahasan bagaimana cara ataupun dengan visa apa teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Jepang, mungkin 4 poin tadi yang bisa teman-teman usahakan. Tetapi bagi yang benar-benar pemula, benar-benar dari nol, mungkin yang saya rekomendasikan adalah poin 1 dan juga poin 2. Untuk pembahasan bagaimana langkah-langkah ataupun seleksinya seperti apa dan juga tips-tipsnya untuk lolos seleksi akan saya bahas di video saya selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan juga bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin bekerja di Jepang. Dan itulah tadi sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin bekerja di Jepang. Jangan patah semangat. Di mana ada niat, pasti di situ ada jalan. Di video selanjutnya saya insya Allah akan membuatkan bagaimana untuk belajar bahasa Jepang dan juga tesnya apa saja, dan tentu juga dengan tipsnya tes itu sendiri bagaimana agar supaya teman-teman bisa lolos untuk seleksi pemagangan atau Tokute Gino. Dan mungkin dari pembahasan tadi ada sedikit yang salah, mungkin ada kesalahan, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar tentunya. Dan jangan lupa subscribe, like,
komen dan share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat. Dan nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng tombol notifikasi agar di setiap video terbaru yang saya sampaikan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.